Pekan depan, Indonesia akan mengirimkan 9 wakil di Jerman Open 2025. Tapi ada satu kejutan besar yang mungkin tak akan kalian duga. Pekan depan, tepatnya pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2025, akan digelar turnamen bulu tangkis bergengsi, Jones German Open 2025. Bertempat di Mulheim an der Ruhr, Jerman, turnamen ini menjadi salah satu ajang yang sangat dinantikan oleh para pemain bulu tangkis dunia, termasuk Indonesia. Tak hanya sebagai bagian dari HSBC BWF World Tour, German Open kali ini juga menawarkan hadiah yang cukup menggiurkan, yaitu sebesar 240.000 AS dolar. Walaupun kelas turnamen ini terbilang Super 300, yang umumnya diikuti oleh pemain-pemain dengan peringkat menengah, peluang untuk meraih poin cukup besar. Namun, ada sedikit hal yang mengejutkan dari tim Indonesia yang siap berlaga. Sebanyak 9 wakil Indonesia dipastikan akan tampil di 4 sektor yang berbeda pada turnamen ini. Tentu, ini menjadi berita menarik bagi pecinta bulu tangkis tanah air. Meski sayangnya, Indonesia tidak mengirimkan satupun wakil di sektor ganda putra. Sebagai informasi, sektor ganda putra adalah salah satu andalan Indonesia di berbagai turnamen besar, dan ketidakhadiran wakil ganda putra di German Open 2025 ini mengejutkan banyak pihak. Para wakil Indonesia yang akan bertanding meliputi sektor tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Di sektor tunggal putra, Indonesia akan mengandalkan Alwi Farhan, Yohannes Saud Marcelino yang akan berlaga melalui babak kualifikasi. Di sektor tunggal putri, Komang Ayu Cahya Dewi akan mewakili Indonesia. Sedangkan di sektor ganda putri, pasangan Melisa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose akan tampil. Dan di sektor ganda campuran, Indonesia mengirimkan beberapa pasangan yang siap berlaga, seperti Rehan Kusarjanto bersama Gloria Emmanuel Wijaya, Jafar Hidayatullah berpasangan dengan Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, serta Adnan Maulana bersama Indah Cahya Sari Jamil. Tidak ketinggalan, ada juga Amri Syahnawi yang akan dipasangkan dengan Nita Violina Marwah, serta Marwan Faza yang akan berpasangan dengan Aisyah Salsabila Putri Pranata, yang juga harus melewati babak kualifikasi untuk mendapatkan tempat di main draw. Meskipun ada 9 wakil Indonesia yang akan berlaga, banyak yang merasa sedikit kecewa dengan komposisi tim yang dibawa oleh Indonesia ke German Open kali ini. Banyak yang berharap PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, bisa mengirimkan lebih banyak pemain, mengingat turnamen ini bisa menjadi peluang besar untuk meraih poin penting, terutama dengan absennya banyak pemain top dunia yang biasanya menjadi pesaing utama di ajang-ajang bergengsi lainnya. Apalagi, German Open 2025 ini hanya masuk dalam kategori Super 300, di mana peluang untuk meraih gelar terbuka lebar bagi para pemain yang mampu menunjukkan performa terbaiknya. Pernyataan ini semakin diperkuat dengan pengamatan bahwa beberapa pemain pelapis yang dipilih justru memiliki peluang besar untuk lolos ke babak utama. Dengan demikian, banyak pengamat bulu tangkis yang merasa jika keputusan PBSI untuk membawa tim yang lebih muda dan lebih sedikit jumlahnya adalah langkah yang strategis. Keputusan ini diduga untuk mempersiapkan para atlet Indonesia sebaik mungkin untuk turnamen-turnamen lebih besar di masa depan. Salah satunya adalah Jones Badminton All England Championships, yang akan segera berlangsung pada bulan Maret 2025. Keputusan PBSI ini pun mendapat berbagai tanggapan dari para penggemar bulu tangkis Indonesia. Ada yang mendukung langkah ini, menganggapnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang, untuk lebih memfokuskan perhatian pada turnamen-turnamen besar yang akan datang. Sementara yang lainnya merasa kecewa dengan minimnya perwakilan Indonesia yang tampil di turnamen ini. Namun, bagi sebagian orang, ini bisa menjadi kesempatan bagi para pemain pelapis untuk menunjukkan kemampuan mereka dan meraih hasil terbaik. Namun, meski jumlah wakil Indonesia di German Open 2025 relatif lebih sedikit dibandingkan dengan turnamen besar lainnya, antusiasme penggemar bulu tangkis tanah air tidak pernah surut. Terbukti dengan semakin banyaknya orang yang terus mengikuti perkembangan dunia bulu tangkis melalui media sosial atau platform-platform resmi seperti Instagram, X, dan website resmi PBSI, serta aplikasi Badminton 4U dan website resmi BWF Badminton. Jadi, meskipun tidak ada sektor ganda putra dalam skuad Indonesia di turnamen ini, para penggemar bulu tangkis Indonesia masih bisa berharap pada perwakilan lainnya yang akan tampil. Ini adalah kesempatan bagi para pemain muda untuk bersinar dan membuktikan bahwa mereka bisa tampil hebat meski tanpa banyaknya pemain top dunia yang hadir. Dan siapa tahu, dengan performa yang gemilang,
Mereka bisa mengejutkan dunia dengan mengalahkan pemain-pemain dari negara lain dan meraih hasil terbaik di German Open 2025. Sebagai penutup, dukungan kita sebagai penggemar bulu tangkis Indonesia sangat berarti bagi para atlet yang sedang berjuang di ajang internasional. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan turnamen ini, agar bisa memberikan dukungan kepada para pemain Indonesia. Semoga saja, meskipun dengan tim yang tidak lengkap, Indonesia tetap bisa memberikan kejutan di Yones German Open 2025. Terus dukung para atlet bulu tangkis Indonesia untuk semakin bersinar di pentas dunia. 15 pejuang merah putih siap mengguncang dunia di ajang All England 2025. Bisakah Indonesia kembali merajai panggung bulu tangkis dunia? Temukan jawabannya di sini. Halo, badminton lovers. Kabar gembira datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Sebanyak 15 atlet terbaik tanah air siap bertarung di ajang bergengsi All England 2025. Turnamen yang masuk dalam kategori BWF World Tour Super 1000 ini akan berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada 11 hingga 16 Maret. Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI bertekad mempertahankan tradisi emas yang telah diraih dalam 3 edisi terakhir. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Pelatnas PBSI, Eng Hian, menegaskan bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali membawa pulang gelar juara ke Indonesia. Ia pun berharap para atlet yang dipilih mampu menunjukkan performa terbaik mereka di Tour Eropa kali ini. Siapa saja pejuang merah putih yang akan berlaga di All England 2025? Inilah daftar nama-nama atlet yang akan beraksi di Birmingham. Untuk sektor tunggal putra, Indonesia mengirimkan 3 pemain terbaiknya, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Ketiga pemain ini sudah tidak asing lagi di turnamen kelas dunia, dan diharapkan bisa mendulang prestasi. Di sektor tunggal putri, 2 nama yang akan mengibarkan bendera merah putih adalah Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Gregoria memiliki pengalaman bertanding yang cukup matang, dan siap menunjukkan performa terbaiknya. Sementara Putri Kusuma Wardani diharapkan bisa tampil mengejutkan. Lanjut ke sektor ganda putra, Indonesia mengirimkan 3 pasangan andalan, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Bagas Maulana dan Leo Roli Carnando, serta Daniel Martin dan Muhammad Shohibul Fikri. Ketiga pasangan ini memiliki rekam jejak yang cukup kuat di level internasional. Bahkan, pasangan Fajar dan Rian adalah juara All England 2 tahun lalu. Di sektor ganda putri, ada 2 pasangan tangguh yang siap bertanding, yaitu Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti serta Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Apriani dan Siti Fadia sudah sering membuktikan ketangguhan mereka di berbagai turnamen besar, sedangkan Febriana dan Amalia siap memberikan kejutan dengan permainan solid mereka. All England merupakan salah satu turnamen bulu tangkis tertua dan paling prestisius di dunia. Tak heran jika PBSI menargetkan juara dalam turnamen ini, apalagi dalam 3 edisi terakhir. Indonesia selalu berhasil membawa pulang setidaknya 1 gelar. Kilas balik ke tahun 2022, pasangan ganda putra Muhammad Shohibul Fikri dan Bagas Maulana mencetak sejarah dengan menaklukkan senior mereka, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, dalam pertandingan yang dramatis. Mereka menang dengan skor 21-19 dan 21-13. Setahun kemudian, giliran pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang naik podium tertinggi. Mereka mengalahkan pasangan yang sama, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, dengan skor 21-17 dan 21-14. Keberhasilan ini menunjukkan betapa kuatnya dominasi Indonesia di sektor ganda putra. Tahun lalu, atau 2024, Indonesia berhasil meraih 2 gelar sekaligus. Jonathan Christie tampil luar biasa di sektor tunggal putra dan meraih gelar juara. Sementara pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto kembali membuktikan kehebatan mereka di sektor ganda putra. 2 gelar ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjadi salah satu kekuatan utama di dunia bulu tangkis. Kini, di tahun 2025, harapan besar kembali disematkan pada skuad Garuda. Mampukah Indonesia mempertahankan tradisi emasnya di All England? Semua mata akan tertuju pada perjuangan para atlet kita. Mereka telah mempersiapkan diri dengan latihan intensif dan strategi matang untuk menghadapi lawan-lawan terbaik dunia. Namun, tentu saja persaingan tidak akan mudah. Negara-negara kuat seperti Cina, Jepang, Denmark, dan Korea Selatan pasti juga mengincar gelar juara. Para atlet Indonesia harus bermain dengan fokus, disiplin, dan semangat juang tinggi agar bisa keluar sebagai pemenang. Bagi para pecinta bulu tangkis, pastikan kalian tidak melewatkan aksi seru dari para atlet kebanggaan kita.
Jangan lupa untuk memberikan dukungan penuh agar mereka semakin termotivasi untuk mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Bagaimana menurut kalian? Siapa atlet yang paling kalian jagokan untuk menjadi juara di All England 2025? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya.